Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik, menarik sekali menurut saya, yaitu tentang pernikahan dan perceraian. Dan kali ini kita ada bintang tamu, yaitu ini bintang tamunya namanya kita sebut saja Maya. Karena dari dunia Maya. Atau Mawar? Mawar, mawar. Mawar ya. Mawar ini adalah Mawar. bukti nyata, Mawar. Bukan bukti nyata lah, apa dia sebutannya, Dek? Seorang wanita, obviously, dan sebagai korban ya istilahnya dari orang tua yang broken home. Kita Gitu ini ya. ini kita secara apa ya? Kita kadang pakai halus-halus gitu kan. Kalau kita ngomongnya Ya. halus-halus, jadi ini ngomongnya benar-benar kayak blak-blakan gitu loh. Lebih kayak Mm-mm. the real truth gitu kan. Kalau kita ngomongnya halus-halus, bukan korban, ini cuman hasil. Enggak, tapi memang kenyataannya seperti itu ya kan. Jadi kita izin dulu ya tanya sama Mawar mau tentang pengalamannya, karena kita berdua eh, bukan keluarga yang lengkap juga, tapi berfungsi dengan baik walaupun tanpa seorang papa atau ayah. Karena papa Mm-mm. kita meninggal pada saat kita masih sangat kecil. Jadi kita dibesarkan oleh satu orang tua doang, yaitu mama. Jadi bukan disebut keluarga utuh, tidak. Keluarga broken home juga tidak. Tapi nggak yang kayak dysfunctional gitu, nggak. Jadi Mm-mm. kita. Oke. Ya kan kita pakai latar belakang dulu kan, biar maksudnya enak si Mawar menjelaskan gitu. Tapi tapi apa? Dede kasih pertanyaan dulu deh. Pertanyaannya gimana? Oke. Mm-mm. Oke, buat Mbak Mawar. Kak, 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 Cece Mawar Ya. gitu. Ya, oke. Kak Mawar ya, ini buat Kak Mawar itu arti pernikahan serta perceraian itu gimana secara pribadi? Menurutku pernikahan itu lebih kayak kedua individu yang utuh tapi jadi satu. Ibaratnya kayak gelas tuh sama-sama full, utuh dalam Hmm, segala hal. Tahu tentang oke, gambaran hidupnya gitu lah. Kayak oke. gitu. Terus kalau perceraian menurutku ya dua individu yang nyerah sama quit dari komitmen gitu sih. Berarti apakah itu harus disatukan oleh institusi agama dan hukum, baik Iya, pernikahan dan perceraian itu sendiri? iya sih. Berarti kalau menikah harus ada agama dan hukum dan cerai juga harus disahkan. Betul? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Hmm, Menurutku ya. Oh iya, I see. Berarti, C Mawar ini sudah married ya. Mbak Mawar Mm-mm. sudah. Oke, berarti Mawar sudah married dan bisa dibilang Mawar masih mempercayai pernikahan ya? Iya, Ini sebentar, masih ya. sebentar. Tapi ini kata-kata baru loh. Zaman sekarang doang yang ngomong kayak percaya pernikahan. Apa yang dipercayain? Apa yang nggak dipercayain? Ya nikah apa enggak gitu kan? Pacaran apa enggak? Maksudnya Mm-mm. percaya dan tidak percaya tuh apa? Kan membingungkan. Ini cuma zaman sekarang Hmm, loh. Ada ngomong kata-kata hmm. percaya pernikahan. Ya enggak? Iya sih. Iya kan dulu mana ada Sedih percaya apa ya. enggak? Ini pertanyaan yang cukup umum kalau kita lontarkan zaman dulu orang dulu bertanya, maksudnya apa ya kan? Mm-mm. Oke, berikutnya karena tadi kita udah bahas soal Kak Mawar masih percaya dengan pernikahan, berarti melihat dari Mm-mm. sekarang ini kan banyak nih fenomena kawin cerai. Ini dari kacamatanya Kak Mm-mm. Mawar gimana nih? Banyak fenomena kawin cerai di masyarakat itu Mm-mm. gimana? Oh, Ya tentang Kak Mawar. perceraian ya berarti. Ya, kadang bingung Betul. juga sih, soalnya kan belum tahu ya gimana rasanya cerai gitu. Jadi kadang ya bingung Aduh, juga jangan kenapa Amit, sampai. kok amit, amit, sampai amit. sampai cerai gitu. Heeh. Nah, terus tapi aku yakin pasti semuanya itu kan ada triggernya kayak gitu kan. Nah, Hmm. kalau dari semua itu maksudnya yang tak sayangin tuh pasti lebih kayak ke anak-anak ya kalau mereka punya anak kayak gitu. Aku bingung juga Oke. sih kadang
pasti kan semua punya trigger dan alasannya masing-masing kan kayak gitu. Berarti lumrah dong berarti. Dari kalau saya dapat tangkapan dari jawabannya Kak Mawar, berarti perceraian itu saya nggak bilang ini betul ya, tapi dari ungkapannya Kak Mawar, perceraian itu bisa dinormalisasi karena ada alasan masing-masing ya dimaklumkan. Ya, soalnya banyak banget kan sekarang nih fenomenanya gitu. Bahkan maksudnya barusan nikah terus gak lama udah cerai kayak gitu. Terus ngapain nikah gitu ya? Iya makanya. Bingung juga kadang. Ya benar juga. Ya, Kalau kan pasti punya trigger masing-masing gitu. Kalau menurut Koko, nikah itu sih beda ya. Bedanya orang zaman dulu sama zaman sekarang, menurut Koko tuh dari arti pernikahannya udah beda. Ya. Oh, dari artinya sudah beda ya? Dari makna intinya aja udah beda. Kenapa seorang orang gampang nikah cerai? Kalau dulu nikah itu, kalau menurut Koko ya, yang Koko pegang sekarang juga, kalau nikah itu bukan buat cari kebahagiaan masing-masing sih. Jadi yang bukan utama itu bukan kebahagiaan aku sebagai individu atau dia sebagai individu itu enggak. Jadi lebih kayak kebahagiaan kita bersama. Iya, kita bersama. Jadi harus cari jalan tengah. Apalagi kalau sudah punya anak, kebahagiaan kita itu pun sudah jadi nomor 2. Jadi yang pertama kebahagiaan anak. Kalau buat Kokoh ya memang kebahagiaan itu nomor 1 lah. Cuman pada saat kayak Kelin masih kecil kayak sekarang, anak Kokoh masih kecil ini, masih yang paling fokus ke utama Kokoh kan anak Kokoh pasti. Nah, kalau sekarang bedanya, orang-orang tuh lebih penting kebahagiaanku, kebahagiaan gua. Aku masih suka nggak sama kamu? Kamu bisa nyenengin aku apa, ya kan? Dia bisa nyenengin aku apa? Aku happy nggak sama kamu? Kalau udah nggak happy berarti nggak cinta. Kalau nggak cinta berarti cerai. Iya. Bedanya. Kalau salah satu trigger ya itu berarti. Iya, karena lebih fokus ke diri sendiri. Bedanya itu menurut Koko yang paling dangkal ya. Kalau cerai karena kekerasan KDRT atau misalnya penipuan atau misalnya kayak abuse kata-kata atau misalnya kayak yang ya di luar narkoba atau apa yang di luar lah, yang luar biasa, itu masih bisa, oh ya boleh lah cerai lah. Ngapain kamu sama orang kayak gitu kan? Tapi kalau di luar daripada itu, kok agak susah sih nerima. Soalnya apa ya? Jadi beda gitu loh. Kalau orang fokusnya zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Itu sih. Oke, baik. Berarti kok orang zaman dulu ya? Baik, bukan zaman cari dua-duanya lah. Yang paling iya kan, tapi bujur kan? Betul nggak? Kita cari, soalnya kalau kita fokus ke kita sendiri, suatu saat tuh pasti ada kada senang, pasti ada nggak senangnya gitu loh. Ada pasti namanya cinta ataupun tertarik secara fisik itu sebentar doang. Orientasi yang dicari itu berbeda. Sudah berbeda. 5 tahun lah nafsu gila-gilaan sama cewek itu atau cowok itu juga. Habis itu sudah biasa aja. Kalau udah setiap hari ketemu, biasa aja pasti. Ya kan? Ya nggak sih? Nggak selalu happy juga kan? Iya, apalagi nggak selalu happy. Soalnya kalau kita memang mikirnya mau cari happy, begitu salah satu pasangan atau pasangan kita kena stroke aja, ya bye happy. Mana-mana. Apa ceritanya happy? Bye happy. Nah, oke, saya lanjut. Mungkin Kak Mawar, ini boleh nggak saya tarik garis ini? Mungkin gara-gara dari banyaknya kasus orang tua, ini start dari zaman dulu ya, ada beberapa yang melakukan perceraian sehingga anak itu merasa tidak didulukan dalam sebuah keluarga, sehingga terjadi fenomena sekarang itu banyak orang yang nggak mau merit. Menurut Kak Mawar sebagai korban dari keluarga yang broken home, ada nggak pikiran gitu? Orang yang kayak saya jelaskan ini orang tuaku nggak mendulukan aku, jadi ada tendensi sempat berpikiran kayak nggak ya udah nggak usah merit kayak gitu loh. Atau nggak usah punya anak. Iya pasti sih. Kayak maksudnya pasti mungkin lebih kayak ke trauma gitu kali ya. Soalnya kan dulu ngerasain gitu, maksudnya mungkin orang tua tengkar. Terus dengan masalahnya yang kita mungkin dulu waktu kecil nggak ngerti kayak gitu. Iya, terus waktu udah gede, terus kayak pasti ada trauma gitu loh, kayak dulu mungkin bakalan kayak gitu juga atau enggak, kan pasti ada pemikiran kayak gitu kan.
Ya, pasti. Sehingga Mawar sendiri juga agak kayak, should I start this or not, kayak gitu kah? Ya. Jadi Oh. sebenarnya Merit pun juga mikirnya itu berulang kali gitu maksudnya. Tapi ya untungnya sih kan kita lihat pasangan kita juga masing-masing kan gimana. Akhirnya kan bisa sampai berani buat nikah kayak gitu. Ngambil step yang maksudnya menurutku sesuatu hal yang besar juga sih. Iya, pasti. Berarti dari keluarga, berarti kalau misalnya dari keluarga broken home, itu ada kemungkinan anaknya juga jatuhnya nggak mau nikah, nggak mau punya anak, karena traumatik sendiri ya akhirnya. Menurutku efeknya bisa kemana-mana sih. Jadi terus kalau aku dulu waktu masih SMP SMA tuh mikirnya kayak kan waktu itu lagi pik-piknya nih, maksudnya orang tua lagi kayak gitu kan. Tenggar-tenggar Nah itu ya. kayak dari aku ngefeknya itu kayak mulai dari kayak nggak pede, terus mungkin jadi kayak apa ya, kayak bawaannya tuh negatif kayak gitu loh. Sama orang tuh kayak yakin tanya orang bisa terima atau apa kayak gitu kan. Gak semua orang tuh bisa terima juga kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau lihat dari kacamata lain, kadang orang-orang dari hasil broken home tuh rata-rata lebih strong sih. Kayak gitu. Kulihatnya ya sih. Ada side effect-nya. Side effect positifnya ya. Iya. Iya, kalau nggak ada yang bantuin aku harus bantu diri sendiri kan, mikirnya gitu kan. Soalnya kan backup gue nggak ada lagi nih ceritanya, gitu kan pasti. Jadi mau nggak mau harus aku yang maju sendiri gitu kan. Nah, menurut ada Kokola, masalah ya nyelesain sendiri gitu sih jadinya. Iya benar, apalagi itu. Nah, menurut Kokola, salah satu Kokoh bersyukurnya ya, kita cuma punya mama ya. Kokoh kada pernah dengar mama ribut sama papa. Bersyukur ya ini. Iya, bersyukur kan. Kokoh kita kan kada pernah dengar mama berkelahi sama bertengkar sama pasangannya kan, sama papa kan. Pusing sendiri gitu loh. Soalnya Kokoh nggak bisa bayangin kalau di posisi Mawar nih di rumah bertengkar hebat sampai kalau kau dengar teman-teman Kokoh tuh yang teriak sampai tetangga, yang lempar barang sampai yang luar biasa gitu. Kokoh nggak bisa bayangkan sih sebenarnya. Jadi bersyukur dalam tanda kutipnya itu sih. Pasti susah kan kayak gitu ya. Pernah sih di sana. ngerasain. Hebat. Itu ngefek nggak ke relasi Mawar ke orang tua, ke saudara, ke pasangan yang saat ini? Ngefek sih, kayak maksudnya ya itu tadi yang aku bilang, jadi kayak negatif gitu loh sama orang. Pandangannya bakalan kayak ini orang kayak jadi trust issue ya. Ini orang bakalan kayak gitu juga enggak atau kayak gimana? Mungkin aku nggak ngerasain secara maksudnya dimarahin sih sampai kayak gimana gitu ya. Cuman jadi ini acting aja gitu bawaannya ke orang ini, orang baik apa enggak kayak gitu-gitu pasti. Ya, soalnya mungkin ini kalau salah dibenerin ya. Soalnya mungkin karena orang yang seharusnya paling Mawar percaya malah ternyata tidak ada gitu ya. Iya, dulu kan mungkin menurutku kayak sosok apalagi kayak orang tua cowok gitu tuh dulu menurutku waktu kecil tuh keras gitu kan. Soalnya dulu mungkin orang tua tuh lebih kayak kalau ngasih tahu kita tuh mungkin kayak dipukul atau apa, maksudnya dengan apa ya, cara masih kayak gitu zaman kan dulu masih. Zaman dulu. Iya, kayak maksudnya pakai celana olahraga yang pendek kelihatan kotak-kotak di kaki itu bekas dipukul atau apa tuh udah biasa gitu kan anggapannya. Kan beda banget sama yang sekarang kayak gitu anggapannya. Oh, sekarang bisa Mungkin lapor polisi. salah satu caranya kan kayak gitu. Beda banget. Gimana? Kalau kayak di caseku nih, tapi sebenarnya nggak dibilang tuh hampir sama sih kayak kalian. Jadi maksudnya nggak yang bener-bener broken home gitu sih sebenarnya. Cuman memang di sini mereka nggak sampai divorce kayak gitu. Cuman emang nggak sama-sama lagi gitu. Ya, maksudnya kayak hubungan antara anak sama orang tua tuh masih fine-fine aja kayak gitu. Jadi ya aku bersyukurnya di sini sih aku masih ngerasain kasih sayangnya dari dua orang kayak gitu. Maksudnya mau yang cewek sama yang cowok ini masih oke-oke aja kayak gitu. Jadi masih utuh sih. Cuman rempongnya mungkin rempongnya kayak
kayak liburan harus 2 kali, mungkin kayak gitu. Terus Apa acara hal-hal yang kayak gitu. Imlek gitu-gitu ya? Atau Natal Ya, gitu-gitu. ya cuman Oh, jadi nggak divorce ya, Mawar? enggak sih. Brokennya Terungkap saudara-saudara. Oh my brokennya God. cuma di atas. Broken cuma di atas nggak semua. Oke. Karena kan hubungan antara Mawar dengan yang lain kan nggak ada masalah kan. Betul. Oh, Kayak caranya gitu. unik aja sih, kayak maksudnya ya itu tadi contohnya mungkin harus kayak liburannya 2 kali, kadang sama yang ini, kadang sama yang itu. Terus dulu sempat kayak ke-trigger gitu, ada saudara yang komen ya di sosmed gitu, terus bilang, oh liburannya salah satu ya, nggak lengkap ya, apa segala macam. Kayak menurutku What a jerk, mungkin what a agak kasar ya, asshole. cuman maksudnya iya, kayak maksudnya semua orang punya masalah masing-masing lah, kayak ya udah hidup aja sama Ngapain family lu? dan urusanmu Iya, sendiri gitu ngapain anggapannya. ngurusin? What Iya, the maksudnya heck? mereka, aku tahu juga mereka nggak sebegitu baiknya juga gitu loh. Terus juga aku maksudnya dengan liburan yang memang rempong, tapi kayak aku happy-happy aja gitu loh. Maksudnya kita semua juga happy. Mungkin aku nggak membenarkan ya di sini. Maksudnya mungkin dulu mikirnya, oh iya mungkin bisa jadi satu bareng apa segala macam. Mungkin idealnya kayak gitu semua. Tapi ya namanya orang, namanya jalannya masing-masing. Kalau misalnya jadi satu tapi saling menyakiti ya buat apa kayak Iya, gitu kan. benar. Tapi kalau misalnya, tapi aku nggak membenarkan ya, sekali lagi nggak membenarkan maksudnya cara itu. Cuman kalau dengan kita kayak gini tuh bisa happy semua ya kenapa nggak kayak gitu. Kalau yang tadi aku Mungkin bilang, masih naif sih. tapi Mikirnya kayak oh iya bisa bakalan jadi satu, kayak makan bareng di satu meja. Kan semua pengennya gitu ya. ya, tapi maksudku ada hubungannya nggak yang aku bilang kayak happy-nya masing-masing atau memang ada kayak permasalahan dasar yang ternyata nggak bisa disamakan? Menurut Mawar gimana? Orang tuanya dulu. Ingat nggak? Ya mungkin mereka nggak ketemu di tengah gitu sih. Oh, Iya. wah, kok sih nggak bisa ngomong ya, kok karena kan nggak ngerti bener-bener problemnya. Ya, terus gimana, Dek? Kalau mau tanya dikit, kalau sama saudara ada perbedaan nggak berarti? Mawar sama saudaranya. Soalnya contoh kayak aku sama Kokoh ini kan deket banget. Apakah itu beda? Karena pernah, aku nggak tahu. Tell me. Kalau kalian kan sama-sama cowok ya. Kalau aku Ya. ada Koko sih. Ya Okay. kalau waktu kecil sih deket banget ya. Maksudnya kayak fine-fine aja sih kalau sama saudara. Berarti Sampai nggak ada. sekarang pun juga, maksudnya semakin kita dewasa pun juga jadi semakin apa ya, dibilang deket banget ya nggak sampai kayak gitu. Cuman Ya maksudnya mungkin kita ya saling lah kayak gitu. karena cewek Soalnya kan cowok. cuma berdua juga kan, jadi iya. Iya, berdua juga. Cuma mungkin maksud pertanyaannya Dedek tadi itu ada pengaruhnya nggak? Ada perbedaan nggak? Karena yang dibayangkan sama yang karena ada, Kenyataan beda. ya karena pisah orang tua pisah itu ada pengaruh nggak ke saudara? Menurutku kalau ke saudara enggak ya, Nggak ya? tapi tergantung orangnya sih. Kalau dari aku sih enggak. Mungkin tambah kencang deh, karena kita sama-sama struggle nih, sama-sama yang tahu struggle Iya, dulu satu sempat sama sih. lain. Kita dalam perahu yang Dulu sempat sama. sih. Iya. Dulu malah istilahnya saling menguatkan anjay. Maksudnya soalnya jadi kayak apa namanya, saling curhat gitu kan dulu. Maksudnya sama-sama jadi orang yang kayak misalnya kayak nggak pede atau apa. Maksudnya harus keluar dari sana gimana, cara nerima hidup nih kayak gini nih realnya kayak gitu kan. Maksudnya sama-sama struggle kan ya. Mungkin benar sih tadi yang dibilang. Maksudnya sama-sama ngobrol juga. Ini tuh harus gimana apa segala macam. Ya aku untungnya sih punya ya Koko waktu itu ini mengarahkan sih kayak gitu. Tapi Koko Berarti ini juga salah ada. satu ya. Kenapa deh? Kenapa? Salah satu sisi positif lagi. Iya, ternyata nggak semuanya negatif ya. Enggak semua. Tapi Koko ada pengaruh kayak nggak pede juga gitu? Ada? Iya, sempat ada. Oh, menarik. Interesting.
Kalau sekarang menurutku karena sudah banyak seperti itu, oh lu broken home, oh gue juga, oh kamu broken home, aku juga gitu. Sama Jadi kayak, deh. iya, jadi kayak santai aja. Kalau dulu kan mungkin nggak sebanyak sekarang ya. Iya, Kalau iya, gue, dulu yeay, gitu. menurutku nggak semua orang bisa terima gitu loh. Aduh. Kalau sekarang ada klubnya kali ya. Iya, ada klub. Thread di Bisa Twitter. jadi. Kalau Mawar merasa sebagai cewek beda nggak struggle-nya dengan Kokoh sebagai cowok? Ih, pasti sih. Soalnya mungkin Gimana? kayak dari dasarnya pun kan si cowok tuh pasti punya tanggung jawab yang lebih besar ya. Kalau misalnya cewek kan mungkin ya sama aja sih sebenarnya. Ya makanya sama aja Gimana sih sih? kalau zaman sekarang. Gimana? Iya sih kalau sekarang sih sama aja ya. Jadi nggak ada beda atau ada beda? Menurut Harusnya sih ada yang beda. Gimana menurut kalau kalian? Ya, kalau saya nggak pernah jadi cewek, Pak. Ya udah kalau dari sisi cowok gimana? kalau Kita nggak dari kalau menurut Koko seharusnya kayaknya mungkin lebih beban di kayak yang Mawar bilang itu lebih beban di Kokohnya karena Kokohnya mungkin Iya, lebih iya. kayak harus mikirkan mamahnya gitu. Mungkin ya. Oh. Nah, kalau misalnya cewek kan lebih kayak ya udah ntar kalau kita pandangan orang biasa ya, orang luar lebih ke arah kayak oh ya udah nanti merit sama suaminya gitu. Mahar, aku mau tanya nih. Pada saat kamu kalau setiap kali dulu ya, pada saat kenalan baru sama cowok baru, ada nggak pikiran kan kayak papanya di mana, mamanya di mana? Cara menjelaskannya itu gimana? Karena orang berharap kalau cewek dari keluarga, maksudnya kalau keluarga itu harapannya kayak samawa gitu loh. Ya Kalau sama cowok lah. ya, kalau cowok agak kayak ya mereka mau masing-masing gitu. Kalau cowok kan harapannya, iya, papa lagi di kantor, mama lagi masak gitu mungkin. Sama sih sebenarnya. Sama aja kah? Sama sih alasannya sama. Jadi nggak ada Terus mungkin perbedaan. dulu ya, kalau dulu kan maksudnya kalau masih kayak SMA gitu mungkin nggak sedip itu juga kali ya. Kayak Ya barusan benar-benar pacarannya ngerasain ya maksudnya pacaran yang sampai maksudnya lebih ke serius tuh kan ya baru baru-baru sebelum merit ini kan. Kalau ya. dulu kan ya nggak mungkin se-open itu gitu ya. Mungkin biasa aja paling cuma tanya kalau misalnya orang tua di mana apa segala macam ya jawab seperlunya aja gitu. Tapi kalau waktu ke yang lebih serius ya lebih open ya sama-sama open kan nggak semuanya family itu utuh juga kan gitu. Maksudnya pasangan pun juga belum tentu family-nya utuh juga kayak gitu. Jadi mungkin sama-sama ngerti kayak gitu sih. Berarti Mawar ini punya mindset dari awal udah lebih nyantai kayaknya. Mungkin beratnya itu waktu di SMA kali ya. You've gone through this ya. You've passed that. Ya, kalau waktu SMA tuh mungkin parahnya itu sampai nggak pede, sampai kayak mau ngomong sama cowok tuh kok jadi takut, kayak gitu-gitu Takut sih. ditanya gitu ya. Iya, males PDKT nih gitu, soalnya pasti panjang kan ceritanya. Maunya Malu kenal aja juga. tahu. Ada pasti kayak aduh malunya ada pasti. Kalau menurut Koko ya. Iya pasti. Walaupun sebenarnya bukan salahnya. Gini loh, kalau menurut Koko Ya, bukan salah kita nggak sih iya, sebenarnya. keluar orang tua cerai yang merasa bersalah tuh anaknya. Gitu ya. Pasti Gitu kayaknya kah? deh. Iya Gitu kah? pasti deh. Semua Gini. Tolong dijelaskan karena saya ini nggak bisa relate pada saat orang tua itu kelahi atau cerai. Kenapa anak yang merasa bersalah tuh satu. Terus kenapa anaknya upset? Karena maksudnya gini, buat kalau saya pribadi ya, seandainya ada papa saya masih hidup, seandainya kayak gitu, saya pikir kayak itu kan urusan mereka berdua, bukan urusan saya. Emang maksudnya ya paling ya kayak tadi katanya Mawar, ya maksudnya bukan salah kita. It has nothing to do with me. It is not because of me. Coba Mawar gitu, jelasin. Tapi kan orang kan ngelihatnya nggak gitu. Orang kan soalnya ngelihat idealnya tiap keluarga itu kan utuh gitu loh. Ya mungkin kan itu balik lagi ke sifatnya orang masing-masing jadinya. Kayak kalau misalnya nggak ngurus ya nggak ngurus aja kan kayak gitu. Nah, bentar. Kok mau coba tambahin.
Karena menurut Oke. Koko ya, kalau kayak gini, ini Koko sih dengar research-nya loh, dari Koko ada kayak pernah dengar research-nya, semua anak kecil terutama yang masih di bawah Oke. puber atau sebelum puber, itu semua anaknya itu pasti menyalahkan dirinya. Karena mungkin aku kurang lucu, aku kurang baik, aku kurang pintar. Jadi makanya mau papaku cerai gitu loh. Loh, ini memang nggak logika. Apalagi kan anak kecil deh. Mereka tambah lucu doesn't make your parents stick Lah, together. yes, of course. Cuma maksudnya itu secara sadar gak sadar deh. Oke, Karena oke. mereka kan belum develop benar-benar berpikir secara logika kan. Belum dewasa Hmm. lah. Makanya kan anak di bawah 21 nggak boleh melakukan tindakan hukum kan sebenarnya. Nggak bisa kan. Nggak mengikat gitu loh. Belum legal. Karena otaknya kan belum fully develop kan. Nah sama. Jadi menurut Koko karena anak-anak itu, jadi pola pikirnya itu lebih ke arah kayak, oh apa gara-gara aku kurang baik, apa gara-gara aku kurang pinter, apa aku kurang nurut sama mama papa gitu loh. Makanya mama papa cerai. Itu secara sadar gak sadar harusnya kayaknya deh. Kalau Ada, Koko, ada pikiran gitu, Mawar. Ada sih. padahal Aku bukan dulu. salahnya loh. Padahal bukan Padahal salahnya loh. Tapi itu sih, mungkin itu tadi ya, maksudnya yang tak bilang kurang pede itu kali ya, kayak jadi menyalahkan diri sendiri, kayak ini kurangnya apa gitu, kayak kurang terus gitu anggapannya. Dan gitu dan ya. itu karakter Bah- orang Kayak masing-masing juga gambaran pengaruh. dirinya tuh rusak gitu loh. Bahkan ke bawah sampai sekarang atau enggak? Atau udah kayak nyantai aja atau gimana? Ya kalau sekarang enggak sih. Soalnya aku tuh berusaha, mungkin aku nih kan soal berpikir dengan logika, aku mikir, come to think of it, it has nothing to do with you. So why you think that it is because of you? Gitu. Ya memang tadi kata Mawar memang beda-beda tiap orang deh. Cuman Ya, ya, ya. Mm-mm. terutama anak kecil kan feelingnya lebih kuat kan. Ya. Saya nggak Mm-mm. nyalahkan ya ini, saya nggak relate aja. Mungkin Ya. mungkin aku ngerasain kan, maksudnya yang ada di dalam situ ngerasain sumpeknya gimana, kayak gitu-gitu kan. Hmm. Di masa-masa yang maksudnya waktu itu aku bisa main-main apa segala macam, tapi kayak jadi kepikiran itu gitu anggapannya. Iya. Oke, oke, make sense. Ya kan yang Oke, lainnya kayak hahihi, semuanya bisa pergi dengan happy kayak Tanpa gitu, tapi beban. kayak aku iya kayak aku jadi malah kepikiran malah apa. oke. Nah, saya langsung mau jump the question. Sampai detik ini Mawar sudah menikah, apakah mau punya anak atau tidak? Untuk sekarang enggak sih. Untuk sekarang enggak. Dalam Mm-mm. forthcoming future gimana? Dalam Nggak masa ada yang depan, tahu sih. Tapi kayak kayak let's say kayaknya untuk sekarang enggak sih. Oke. Berarti apakah ada korelasi karena Mawar dari background itu sehingga Mawar jadi tidak mau punya anak dan orang-orang lainnya ini? Hmm, ada ada sih. Gimana? Oh, Coba Ya, explain to me. ada sih. Jadi mungkin takut gak bisa bahagiain anaknya. Mungkin aku takut kayak bakalan jadi aku yang dulu gitu loh, di posisi yang waktu aku jadi anak-anak kayak gitu. make Nggak bisa sense. kasih yang terbaik kayak gitu. Takut kurang yang mana lagi ya? Terus kayak maksudnya nggak bisa kasih sesuatu yang terbaik gitu loh intinya. Hmm. Ya wajar Jatuhnya sih. kan malah jadi kayak memaksakan kayak gitu. Terus Mm-mm. ntar pusing sendiri. Iya, iya. Terus ujung-ujungnya ntar marahnya ke anaknya juga. Lah, buat apa ya? Iya. Itu benar sih. Kayak lingkaran setan ya jadinya. Iya, iya, iya. Iya. Eh, Koko ngerti sih itu. Tapi Koko mau bilang dulu ya, kalau memang orang mau cerai Hmm. atau nggak cerai itu sih hak masing-masing dan kalau kalau kita tidak merasakannya juga kita nggak tahu kan. Yang masalah punya Oke. anak tuh Hmm. Koko paham sekali sih. Jadi Koko juga mikir banget kalau misalnya Kelin punya adik atau enggak. Karena ya itu Hmm. tadi. Hmm. Zaman sekarang beda kayak Hmm. zaman dulu punya anak tidak semudah itu. Iya, kadang Hmm. bingung gitu sama anak-anak yang ini nggak menyinggung manapun ya. Cuma maksudnya hebat aja gitu, tiba-tiba lulus SMA terus nikah punya anak gitu. Wow. Wow, Koko juga bingung. Wow. Wow, ada yang punya anak 6. Wow, Wow, berapa Iya, jam lagi? makanya. Wow. ada yang masih naik motor anaknya udah 3. Wow, bingung Koko. Wow. Anaknya hujan-hujan mau ditaruh kemana? Wow,
Anaknya 3 loh. Bingung Naik motor sih. bertiga sama mamahnya, bingung kalau ngeliatin kayak gitu. Well, technically di setiap usia cewek itu bisa menghasilkan banyak anak sih. Kan telurnya masih banyak. Iya. So,